الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dunia ini tempat usaha. Dan usaha di dunia ini ada dua usaha. Ada ringkasnya itu, kalau kita pikirkan, kita renungi usaha manusia ini di dunia ini ada dua usaha. Yang pertama kali adalah usaha para nabi, para rasul alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, para sahabat, para ulama, para aulia dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat. Usaha yang kedua adalah usahanya orang-orang yang tidak beriman. Dimulai dari Iblis Ta'ala dan pengikut-pengikutnya, Fir'aun, Qarun, Haman, dan penerus-penerus mereka sampai menjelang kiamat. Ciri khas usaha orang-orang yang tidak beriman sebenarnya, yaitu bagaimana mereka mengenal makhluk dan mengambil manfaat dari makhluk. Mengenal makhluk dan bagaimana dapat manfaat dari makhluk. Semua usaha orang-orang yang tidak beriman itu arahnya ke situ. Usaha para nabi, para rasul alaihi wasallam prinsipnya bagaimana mengenal Allah, kemudian mengambil manfaat dari Allah. Bagaimana mengenal Allah? Setelah mengenal Allah, tunduk kepada Allah, mencintai Allah, bergantung kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga akhirnya menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau seseorang telah menjadi kekasih Allah SWT, maka selesailah masalah dunia dan masalah akhirat. Karena dunia ini yang berkuasa adalah Allah, akhirat selain berkuasa Allah SWT. Dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Zaman dulu yang berkuasa Allah SWT, zaman para nabi-nabi dulu yang berkuasa adalah Allah. Zaman sekarang yang berkuasa Allah juga. Zaman yang akan datang yang berkuasa juga Allah juga. Zaman kehidupan kita yang berkuasa Allah SWT. Waktu kematian kita pun yang berkuasa juga Allah SWT. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, yang berkuasa juga hanya Allah SWT. Maka kalau orang sudah menjadi kekasih Allah SWT, maka dia akan akses di mana saja.
Tetapi usaha orang-orang kafir yang prinsipnya mengenal makhluk dan bagaimana mengambil manfaat dari makhluk, mendapatkan dukungan dari makhluk, maka usaha orang kafir itu semuanya Allah satu saat akan memenuhi jalan buntu. Maka dikatakan mereka ini kafir. Kafir itu maknanya apa? Menutupi. Kafaro yakfuru kufron. Kafaro itu maknanya menutupi kenyataan, menutupi apa mestinya, menutupi yang hak. Bagaimana kamu usaha mengenal makhluk, kemudian mengambil manfaat dari makhluk? Mata kamu tutup, hati kamu tutup. Makhluk itu dari mana? Makhluk itu dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usaha orang kafir itu akhirnya pasti gagal. Usaha yang pasti gagal. Karena mereka ini usaha atas makhluk, lupa dengan pencipta makhluk itu. Usaha atas dunia, lupa dengan yang menciptakan dunia. Usaha atas orang-orang, lupa dengan yang berkuasa atas orang-orang itu. Berkuasa, berusaha atas sistem-sistem, mengenal sistem-sistem yang Allah ciptakan di dunia ini, tapi lupa dengan yang menciptakan sistem-sistem itu. Karena segala sesuatu ini namanya makhluk itu ada pencipta. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya usaha yang akan berhasil dan usaha yang pasti berhasil adalah usahanya para nabi. Usaha bagaimana mengenal Allah, kemudian membuat hubungan baik dengan Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu usaha para nabi, sehingga menjadi kekasih Allah, sehingga dicintai oleh Allah, dibela oleh Allah, dibantu oleh Allah. Oleh karena Allah, orang iman pergi ke sawah juga, tapi lain. Orang kafir juga pergi ke sawah, tapi lain. Orang kafir pergi ke sawah untuk mengambil manfaat dari sawah. Tapi kalau orang iman pergi ke sawah karena taat kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah di sawah, maka sangat-sangat berbeda. Kelihatannya sama-sama pergi ke sawah, tapi nilainya beda. Ini satunya ke sawah mencari sawah, yang satunya ke sawah mencari yang menciptakan sawah. Mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergi ke sawah orang yang beriman, intinya bagaimana menjalankan perintah Allah di sawah. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Masuk sawah dengan mengucapkan masya Allah, ini semua kehendak Allah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan kehendak Allah, berbuah dengan kehendak Allah, menguning dengan kehendak Allah, menghijau dengan kehendak Allah, manis karena kehendak Allah. Jadi di sawah ini dia pikirkan bagaimana taat kepada Allah SWT. Jangan salah paham. Sahabat berdiri sawah, saya juga sawah, sudah sama. Belum tentu. Kamu ke sawah untuk mencari sawah, apa ke sawah untuk mencari yang menciptakan sawah? Ada orang pergi ke toko, banyak orang pergi ke toko, tapi niatnya beda-beda, artinya hasilnya juga beda-beda. Ada pergi ke toko untuk membeli barang-barang, maka dapat barang-barang.
Ada pergi ke toko untuk lihat-lihat, dapat hasilnya dapat lihat-lihat tau. Ada ke toko niatnya maling, akhirnya ke penjara. Ya. Sama pergi ke toko semua. Tapi karena niatnya berbeda-beda, akhirnya hasilnya berbeda-beda. Nah, melihat Allah ini karena prinsip kehidupannya itu berbeda. Kepahamannya berbeda. Orang beriman berkepahaman. Makhluk itu dari Allah. Maka yang biasa itu Allah. Nah, orang yang tidak beriman pahamnya makhluk dari makhluk, makhluk dari makhluk. Nah, kalau orang musyrik kepahamannya sebagian makhluk dari Allah, sebagian makhluk dari makhluk. Itu orang musyrik. Jadi kalau orang iman pun bilang semua dari Allah. Semua makhluk itu dari Allah. Kalau orang kafir makhluk dari makhluk. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak ada yang menciptakan mereka. Allah menasihati orang-orang kafir. Kamu itu diciptakan dari mana? Apa kamu menciptakan diri kamu sendiri? Apa kamu menciptakan kepala kamu sendiri? Apa kamu menciptakan otak kamu sendiri? Apa kamu menciptakan tangan kamu sendiri? Apa kamu menciptakan kaki kamu sendiri? Dan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha orang kafir itu bagaimanapun hebatnya, itu usaha yang keliru. Walaupun hebat, umpamanya bisa naik ke langit, bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin kapal selam, bisa bikin nuklir, bisa bikin apa. Tapi kamu itu keliru. Kalau kamu sudah jadi profesor, jadi doktor, rambutnya habis karena berpikir, tetap saja kamu itu keliru. Karena prinsip kamu itu makhluk dari makhluk. Apapun yang kamu usahakan ya keliru, terus keliru, dari keliru menuju keliru. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang juga hidayah oleh Allah. Makhluk itu dari Allah. Maka prinsip kehidupannya adalah bagaimana memperbaiki hubungannya kepada Allah. Apa saja yang kira-kira merusak hubungannya kepada Allah ditinggalkan. Apa saja yang membaiki hubungannya dengan Allah maka dijalankan. Ini orang yang beriman. Maka usaha yang paling penting memulaikan adalah usaha bagaimana meluruskan iman. Dengan iman, kalau iman itu masuk dalam hati seseorang, iman yang sahih, iman yang betul-betul bersih, maka Allah SWT akan mendatangkan ketenangan dan keamanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang iman dan imannya itu tidak dicampuri dengan zulmin, syirik. Iman yang tulen, bersih, tidak dicampuri dengan syirik. Maksudnya keyakinan bahwa segala sesuatu itu 100% dari Allah. Kalau orang punya keyakinan segala sesuatu dari Allah, kecuali 1% ini dari ayat-ayat. Ini namanya imannya dicampuri dengan syirik. Segala sesuatu dari Allah. Yang 5% dari Amerika. Makanya imannya dicampuri dengan syirik. Segala sesuatu dari Allah.
Yang 0,5% ini dari saya. Ini pun masih syirik juga. Yang 1/4%, yang 1000%. Ini namanya imannya masih dicampuri dengan syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang yang imannya tidak dicampuri dengan syirik, ulaika lahumul aman, bagi mereka keamanan. Baru bisa tenang. Kenapa kita ini resah? Dakwah kok resah, bingung. Karena perasaannya itu yang bikin masalah itu takbir masjid. Ini yang bikin kita resah. Yang bikin masalah itu Pak Lurah. Yang bikin masalah itu Pak Camat. Yang bikin masalah itu Suro. Yang bikin masalah itu orang markas. Yang bikin masalah orang mahala. Selanjutnya ada keyakinan ada makhluk datang dari makhluk, jadi kita akan resah terus tidak pernah ada keamanan dalam hati kita. Bingung dok. Ya tidak masuk terus, tapi bingung terus. Karena keyakinannya tidak lurus. Keyakinannya harus lurus. Kalau orang sudah yakin lurus semua dari Allah, maka hatinya tawasul kepada Allah bertenang. Seperti sholat, nggak noleh-noleh, nggak noleh ke kanan, nggak noleh ke kiri, nggak noleh ke belakang. Yang belakang sudah diurus oleh Allah, yang kanan sudah diurus oleh Allah, yang kiri sudah dikuasai oleh Allah. Sekarang saya menghadap kepada Allah, wes nggak usah noleh-noleh yang gini, wes. Seseorang datang kepada saya lihat, tempat saya itu begini, masalah saya ini begini, keluarga saya ini begini. Apakah ini Tuhan kamu kira? Malah disuruh ini jadi semua yang Allah SWT. Maka jangan ada yang mengeluh lagi ya. Allah. Kalau mengeluh itu kita sumpah, yang dengar pun sumpah juga. Sama-sama semua yang mengeluh itu kayak sumpah ya. Aku laporan. Sebenarnya laporan itu gunanya apa? Menggusti Allah terus akeh. Allah tidak tahu segala. Kita tawasul kepada Allah SWT. Man qata'a ilallah, kata Nabi. Man qata'a ilallah. Barang siapa konsentrasi penuh zahirnya, batinnya kepada Allah, kita memutuskan seluruh pemikiran, seluruh ketergantungan kepada makhluk. Man qata'a ilallah, kafa'allah kulla ma'unah. Allah akan mencukupi segala masalah dia. Kenapa? Ini masalah-masalah yang tidak selesai. Karena kita ini masih melirik kepada makhluk. Jadi kalau manis qata'a ilallah, barang seperti inkithah itu tidak nulah-nulah kemana-mana, hanya tawajuh kepada Allah saja. Kafa'allah kulla ma'unah, Allah akan mencukupi dia kulla ma'unah, semua permasalahan, semua pembiayaan. Ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hafiz At-Tirmidzi. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini kasih sayang satu sama lain. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Kalau sudah ada iman dan amal soleh, baru timbul kasih sayang. Harta tidak bisa menimbulkan kasih sayang. Pangkat tidak bisa menimbulkan kasih sayang. Kenapa kalau istri saya rewel dan kenapa? Penghasilan saya pas-pasan, Pak. Oh, bukan karena itu. Bukan karena itu. Kalau ada iman dan amal soleh, dia akan kasih sayang.
hidupnya. Kalau orang itu ada iman dan amal soleh, sudah mati 1000 tahun yang lalu, masih dicintai dan didoakan. Orang iman, ayahnya, mbah-mbahnya yang sudah mati 1000 tahun yang lalu, masih diingat, masih didoakan. Ini iman saya. Tapi kalau iman ini tidak ada, amal soleh tidak ada, masih hidup pun terus pertengkaran, permusuhan. Kalaupun kelihatannya kumpul, sebetulnya hatinya tidak kumpul. Wa tahsabunahum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kumpul, tapi sebetulnya hatinya itu tidak kumpul. Hanya karena kepentingan masing-masing saja. Kita lihat ada orang kelihatannya kumpul di sawah. Sebetulnya dia bukan saling cinta-cinta satu sama lain, bukan. Dia ini kumpul untuk mencari tebu. Ya. Mereka bukan mencintai temannya, mencintai tebu yang ada di sawah. Ya, orang kumpul di pabrik, kelihatannya kasih sayang satu hati, bukan. Mereka ini mencintai uang yang dihasilkan di pabrik. Sebetulnya tidak ada kasih sayang satu sama lain. Kasih sayang yang sebenarnya hanya didapatkan dengan iman dan amal soleh. Anak sayang dengan ayahnya, tapi kalau tidak ada iman dan amal soleh, bukan sayang sama ayahnya sebetulnya. Karena dia ini bisa memerah ayahnya, memperkerjakan ayahnya, bisa minta uang sama ayahnya, maka dia sayang sama ayahnya. Maka nanti kalau ayahnya mati, dia diam-diam tersenyum. Dapat warisan banyak. Dapat warisan banyak. Ini betul. Kecintaan satu sama lain yang sebenarnya hanya dari iman. Kalau orang ada iman yang sebenarnya dan ada amal soleh, Allah akan jadikan kasih sayang satu sama lain, mencintai satu sama lain. Asyidda'u 'alal kuffar rahimahu bainahum. Para sahabat bersikap tegas kepada orang-orang kafir, menyayangi satu sama lain. Sehingga para sahabat kalau malam ini, tengah malam ini nggak bisa tidur karena saking rindunya kepada teman-temannya. Kok nggak subuh-subuh ya? Saya ingin cepat ketemu dengan teman-teman saya di masjid. Sampai kayak begitu namanya iman. Nah, mulai karena Allah Ta'ala, maka para sahabat itu rata-rata setiap 3 hari sekali itu mesti ketemu dengan temannya semuanya. Kalau yang dekat-dekat tiap hari mesti ketemu. Tiap hari mesti ketemu. Kasih sayang yang Allah berikan ketika iman dan amal soleh datang dalam kehidupan mereka. Dengan iman menunaikan Allah akan memberikan khilafah, kepemimpinan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji untuk orang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka pimpinan-pimpinan di muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Allah akan merubah keadaan dari keadaan kekhawatiran menjadi keadaan keamanan dan ketenangan. Kalau iman itu masuk di dalam hati seseorang, pertama kali Allah kasih kekuatan untuk memimpin dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini bisa dikendalikan. Kalau orang ini imannya itu tidak ada atau lemah, memimpin dirinya sendiri pun tidak bisa.
nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Cara mobil setirnya rusak, ngalor ngidul malah ngalor, digas malah mandek, direm malah nyolot. Ini kalau orang tidak ada iman seperti itu. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada iman, nanti Allah akan kasih khilafah, kekuatan untuk mengendalikan dirinya. Waktu sholat, waktu melek, waktu tidur. Kehidupan itu jadi lurus, teratur, tertib. Kemudian nanti kalau imannya naik lagi, kekhalifahan dia ini meningkat lagi, sehingga bisa memimpin orang-orang lebih banyak lagi. Itu dulu para sahabat pertama kali memimpin diri mereka sendiri, kemudian lama-lama memimpin orang-orang soleh yang ada di sekitar. Kemudian ketika iman mereka tambah naik lagi, sampai mereka ini memimpin sampai orang-orang kafir pun dipimpin oleh mereka. Sampai bukan hanya manusia yang dipimpin oleh mereka, binatang-binatang pun diperintah tunduk kepada mereka. Maka ketika Uqbah bin Amir ada di Kairawan di Afrika sana bersama para sahabat-sahabat di tengah hutan, di situ banyak ular, banyak harimau, banyak macam-macam binatang buas. Maka beliau ini mengatakan, hai binatang-binatang yang ada di hutan ini, kami para sahabat Nabi mau bikin kampung di sini, kamu semua pindah ke tempat yang lain. Maka namanya ular itu pindah bawa anak-anaknya, harimau pindah bawa anak-anaknya. Sampai binatang pun taat kepada para sahabat. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai setan-setan pun takut. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala dikatakan di antara kemuliaan Sayyidina Umar bahwa kalau Sayyidina Umar berjalan dalam satu jalan, maka setan-setan tidak berani berjalan di jalan yang sama. Ya, mereka akan cari jalan yang lain. Ini Umar lewat di situ, jangan lewat itu. Coba ya, ada orang-orang soleh zaman dulu itu soleh. Karena imannya yang begitu tinggi, sehingga di mana saja mereka berada, maka kemaksiatan sekitarnya itu akan berhenti. Ini barokahnya iman. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian dari hasilnya iman di dunia. Belum lagi nanti hasilnya iman di akhirat. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan hasilnya iman yang sebenar-benarnya. Basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Berikanlah kabar gembira untuk orang beriman bahwa untuk mereka di sisi Allah ada anugerah yang besar. Di sanalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh keinginan, seluruh kesenangan, seluruh cita-cita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di iklan-iklan tulis, inilah cara untuk mewujudkan impian kita, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Memuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan impian kita ini hanya dengan iman, tidak ada dengan cara lain. Semua orang ingin sehat terus. Apakah ada di sini obat yang membuat orang sehat terus? Semua orang ingin muda terus. Makanan apa yang membuat manusia jadi muda terus? Tidak ada. Semua orang ingin jadi presiden semua. Negeri mana rakyatnya semua jadi presiden? Tidak ada. Semua ingin jadi bos semua. Perusahaan mana, kampung mana yang semua jadi orang kaya semua? Tidak ada. Nah, mulai Allah Subhanahu wa taala satu-satunya jalan untuk mendapatkan cita-cita kita, keinginan kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingini, hanya dengan iman. Kalau kita ini punya iman yang benar, punya hubungan kepada Allah yang benar, perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua keinginan kita nanti akan diwujudkan oleh Allah di surga Allah SWT. Sanalah kebahagiaan yang skala bagi, kenangan yang skala bagi. Hidup terus tidak ada mati, sehat terus tidak ada sakit. Istana-istana dari emas, dari kita, bidadari, sungai-sungai dari susu, dari madu. Rumah-rumah, istana-istana dari cahaya. Berkumpul dengan para nabi, para rasul, berkumpul dengan para sahabat dan para wali-wali Allah. Di sanalah seorang beriman akan berjumpa dengan Allah. Di dunia ini hari-hari kita bicara mereka agungkan Allah, tapi belum pernah berjumpa dengan Allah. Nah, nanti di surga lah kita akan berjumpa dengan Allah. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Waktu itulah wajah orang-orang beriman berseri-seri karena melihat kepada Tuhannya. Maka sudah mulai Allah, usaha kita yang terpenting sekarang itu apa? Ini meluruskan iman. Bagaimana usaha meluruskan iman? Maka yang pertama kali kita perbanyak mengucapkan, mendengarkan, merenungi kalimat iman, yaitu kalimat La ilaha illallah. Banyak kita ucapkan, banyak kita dengarkan, dan kita renungi dalam hati. Kalau di dalam hati ini ada rasa takut kepada makhluk siapa saja, maka cepat-cepat ucapkan La ilaha illallah. Dengan tanamkan dalam hati, saya takut kepada makhluk itu saya, karena makhluk itu dari Allah, yang patut dipatuhi hanya Allah saja. Kalau dalam hati itu ada rasa harap kepada makhluk, harap kepada anak, harap kepada istri, harap kepada siapa saja makhluk, terus ditanamkan di hati, ini bahaya ini. Ini hati saya sudah
yang keliru. Makhluk itu tidak bisa memberikan apa-apa tanpa kehendak Allah. Ucapkan La ilaha illallah. Yang berhak diharap hanyalah Allah. Bahkan mereka kalau Rasul meninggal mati, kalau hati itu ada rasa cinta yang berlebihan kepada makhluk mana saja, maka ini risau, keliru. Makhluk itu tidak ada apa-apanya dibanding keindahan Allah, keagungan Allah. Kalau keindahan seluruh dunia, keindahan seluruh akhirat, keindahan bidadari, keindahan malaikat-malaikat, keindahan seluruh makhluk ini dikumpulkan menjadi satu, diletakkan berkali kali, juta kali, dibandingkan dengan keindahan Allah, tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka orang itu cinta kepada makhluk karena salah paham. Karena salah paham. Ada orang cinta kepada rumahnya karena perasaannya rumahnya sudah bagus. Nanti kalau dia melihat rumah yang lebih bagus, kecintaannya pada rumah yang jelek ini lah, boleh hati. Kalau dia nanti melihat yang lebih baik lagi, nanti dia akan lupa dengan yang jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nanti ahli surga ketika dimasukkan dalam surga, baru melihat pintunya surga saja, mereka termenung-menung takjub. Dan mereka berdiri aja di situ sampai 40 tahun. Karena keindahan seluruh dunia tidak ada apa-apa yang dibanding pintu surga. Bagaimana jalannya? Jadi orang ini mulai cinta kepada dunia karena dia belum tahu akhirat. Masalahnya itu bukan karena dunia ini sangat indah, tidak. Karena dia belum tahu akhirat, maka dia cinta dulu. Orang itu cinta kepada makhluk, masalahnya bukan karena makhluk ini sangat indah, bukan. Karena dia belum tahu Allah, maka dia cinta sama makhluk. Maka kalau orang itu tahu keagungan Allah, dia tidak akan dicintai oleh. Kalau orang itu memandang akhirat, dunia itu menjadi sangat kecil, betul-betul sangat kecil. Kata Allah, kalau melihat apa saja, kamu lihat akhirnya, jangan kamu lihat awalnya. Kalau kamu melihat awalnya, maka kamu akan terpengaruh dan terkesan. Tapi kalau kamu melihat akhirnya, maka kamu tidak akan terpengaruh dan terkesan. Ada orang ganteng, gagah, kotor. Kita lihat awalnya, kita terpesona. Tapi kalau kita lihat akhirnya jadi bangkai. Orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, orang yang paling berkuasa, orang raja yang paling perkasa, paling berwibawa. Lihat akhirnya dan lihat awalnya. Akhirnya apa? Semua jadi bangkai. Mulai karena kalau orang melihat akhirnya hanya terkesan dengan keagungan Allah SWT, hanya terkesan dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang akhir. Yang uang numpak mobil Mercedes, masya Allah, itu gagah. Ngarep itu jurang. Artinya kalau jurang ini itu gak betul gagah, malah mustahil. Maka dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka melihat orang-orang Persia, orang-orang Romawi
dalam kemudahan istana mereka, para sahabat malah kasihan pada mereka. Karena para sahabat melihat akhirnya, bukan melihat awal. Nah, oleh karena Allah, ini belajar iman yang pertama. Kita perbanyak membicarakan kalimat iman, kita dengarkan dan kita renungi. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan hanya kita bicarakan, kita dengarkan, tidak, kita juga harus menyampaikan. Tambah banyak kita ingin menyampaikan kepada orang lain, maka kalimat-kalimat ini kesannya akan masuk dalam hati kita sendiri. Kata Syekh Yusuf rahimahullah mengatakan, kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu dalam diri orang, maka kalau kamu ingin mewujudkan sesuatu dalam diri kamu sendiri, maka usahakan perkara itu dalam diri orang lain. Kalau kamu ingin tahajud, bagaimana caranya? Kamu terus ngajak orang untuk tahajud, ngajak orang untuk tahajud. Nanti kamu sendiri akan dimudahkan oleh Allah untuk tahajud. Kalau kamu ini ingin di dalam hati kamu ada iman yang benar, maka kamu pikirkan bagaimana orang-orang itu ada iman yang benar. Bagaimana caranya dakwah iman, ceritakan kepada Allah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada temannya, kepada semua orang. Nah, oleh karena Allah, dakwah kepada orang yang senang kepada agama, ini nilainya sangat tinggi. Tapi kalau orang itu dakwah kepada orang yang membenci agama, maka nilainya lebih tinggi lagi. Nabi Musa alaihissalam dakwah pada Firaun, dakwah pada Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa Firaun tidak akan masuk Islam. Apa Firaun? Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk dakwah pada Firaun? Ini hakikatnya sebenarnya untuk meningkatkan derajatnya Nabi Musa itu sendiri. Derajatnya Nabi Musa itu sendiri. Nah, oleh karena Allah SWT kelihatannya mereka mengatakan Fir'aun itu ada kehinaan untuk Nabi Musa. Allah itu ada kehinaan untuk Nabi Musa. Haman ada kehinaan untuk Nabi Musa. Tapi kalau sekarang ini tidak. Ketika Nabi Musa dakwah kepada Qarun, dakwah kepada Haman, dakwah kepada Fir'aun, malah berbalik. Fir'aun itu akhirnya jadi ada kemuliaan kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu musuhnya keruduk itu ya gak kondang lah. Gak kondang mungkin keruduk. Yang mungkin itu Fir'aun malah jadi kondang. Jadi mulai dari masalah ini belajar iman mulai. Karena kita menurut kita ini dakwah tempat saya ini sulit, seluruh para nabi para rasul alaihissalam diutus oleh Allah dalam suasana sulit. Semua Nabi Ibrahim diutus dalam pemerintahan Namrud, Nabi Musa diutus dalam pemerintahan Fir'aun, Nabi Isa diutus dalam zaman pemerintahan Romawi, Herodes, Nabi yang lain semua tidak ada Al-Quran. Semua
ditutup oleh Allah dalam suasana-suasana yang bertentangan dengan dakwah mereka, bertentangan dengan cita-cita mereka, bertentangan dengan usaha mereka. Tapi mereka Allah, ketika hati mereka tahu kepada Allah SWT dan terus mereka dakwah istiqomah dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah SWT, akhirnya suasana-suasana sulit ini akhirnya berubah, malah jadi asbab kemuliaan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau menolong mereka itu biasanya ini dulu. Nabi Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya tidak mengambil keputusan bahwa awalnya Nabi Yunus tidak akan Islam. Tapi awalnya mereka, Masya Allah, semua menentang. Sehingga Nabi Yunus tidak tahan lagi di kampungnya. Pada Allah juga, kalau ada sangat marah, dia pergi dari kampungnya. Naik kapal, minggah Nabi Yunus alaihissalam. Tidak tahan dari kampungnya. Tapi sampai di kapal, malah oleh teman-teman di kapal dibuang ke laut. Sampai di laut dikelankan saja. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Yunus alaihissalam tawadhu kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tawadhu kepada Allah, memuji Allah, menyalahkan diri sendiri. Ini jangan menghadapi masalah harus dengan bijaksana. Tawadhu kepada Allah, memuji Allah, menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Ini untuk Allah. Sungguh saya ini adalah orang baru. Akhirnya datang menolong Allah SWT. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Diletakkan oleh ikan di pinggir lautan. Mana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, namanya tumbuhan yakin. Sehingga Nabi Yunus ini terlindungi dari sinar matahari. Dalam keadaan lapar, Allah gerakkan binatang-binatang di laut, binatang-binatang di hutan untuk memberikan susu kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pulang, tiba-tiba 100.000 orang masuk Islam. Jadi sekarang itu kalau sudah banyak musibah-musibah, sahabat tidur, tapi hatinya tetap tawadhu kepada Allah, memuji Allah, menyalahkan diri sendiri, tandanya pertolongan Allah sudah dekat. Dan itu ketuloh-tuloh penerang anak mulia atau istiqomah tadi. Ketuloh-tuloh kok terus istiqomah. Istiqomah dhewe akhirnya malah peto dilakoni. Istiqomah berarti akhirnya tetap masuk dengan Allah. Ini itu tandanya dai yang akan sukses. Dai yang ada di jalan tidak sukses, dai yang suka tambah, dai yang suka tambah. Menurut namanya firqatul hadis, kata Nabi, pembicaraan yang paling tidak disukai oleh Allah adalah firqatul hadis. Allah tambah menurut. Itu Allah kasih terus tambah. Nah ini makhluk tambah itu. Tapi tambah itu di Allah. Di Allah. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya mengeluh hanya kepada Allah saja, tidak kepada siapa. Akhirnya masalah-masalahnya
hilang. Hasilnya yang paling dicintai dunia pun hilang lagi. Berfungsi-fungsi masalah data, matanya buta lagi. Tapi Nabi Yakub, innama al-kubati wa kursi ilallah. Saya mengeluh hanya kepada Allah. Saya mengeluhkan kesedihan hatiku hanya kepada Allah. Akhirnya pertolongan Allah datang. Yusuf ketemu, Bunyamin ketemu, semua saudara ketemu dalam kemuliaan. Maka satu hari saya lihat memanggil seseorang, orang masih hidup, maka tidak perlu disebutkan namanya siapa. Orang ini jawab sampai habis, dunia sampai habis. Maka dipanggil sama saya. Saya tahu kamu ini sudah dalam kesulitan. Kamu sudah tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Saya tahu. Ini ujian Allah kepada kamu. Kalau kamu mampu menahan mulut kamu, tidak minta dan tidak mengeluh kepada makhluk, dan menahan hati kamu, tidak berharap kepada makhluk, bahkan kamu ridho dengan keadaan seperti ini, kamu lihat sendiri. Nanti pertolongan Allah akan datang dari segala arah kepada kamu. Dan betul ini orang itu menjalankan nasihat saya. Ada orang yang berjuang sampai habis-habisan juga, tapi tidak ridho. Jadi Abu Bakar mereka berjuang sampai pakaiannya sudah jadi kain goni, kainnya dari duri. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril alaihi wasallam untuk tanya kepada Abu Bakar melalui Nabi Abu Bakar, kamu dalam keadaan seperti ini ridho atau tidak? Maka Abu Bakar menangis. Aku ridho, hai Tuhanku, aku ridho, hai Tuhan. Karena Abu Bakar ridho, hanya diridhoi oleh Allah. Maka sampai dikatakan itu, Pak, guru-guru dakwah itu, Pak, sekali nak ngel lagi. Loh, ya bui. Iki gawat ini. Dan kita ini apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, sebab dakwah, sebab mengamalkan agama, kita ini ridho. Ini kita ini kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti Allah SWT akan memberikan pertolongannya dari segala arah, dari depan, belakang, kanan dan kiri. Nabi berjalan, kalau kesandung batu, maka Nabi itu hal nanti illa islam jamiti wa fi sabilillahi malatiti, malah nyanyi Nabi. Kamu ini dari kesandung kalau duluan jarak, kamu ini dari mengeluarkan darah, tapi ini bisa dibilang tidak apa-apa, tidak apa-apa, benar. Ini dari suara Allah, mau makan, kehujanan, wah, kotor yang gitu ya, nah bukan, alhamdulillah, alhamdulillah, kehujanan karena Allah. Banyak orang kehujanan karena berat, karena awal, karena pabrik, turut banyu. Saya mengalami kehujanan karena Allah. Ini kemuliaan dari Allah untuk saya. Ini namanya. Nah, orang yang seperti inilah orang-orang yang akan dapat ridho Allah. Syaratnya orang dapat ridho Allah, dia ini harus ridho dengan Allah. Ketika apa-apa ini terjadi, seperti Nabi di Taif dilempari batu, diusir
diusir, dihinakan. Tapi Nabi mengatakan ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali lakal ubba hatta tarda. Ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepada aku ya Allah, aku tidak peduli ya Allah. Berbuatlah yang Engkau suka ya Allah, asalkan Engkau ridho kepada aku. Ini mulaikan masalah belajar iman. Banyak bicara mengenai kalimat iman, banyak mendengarkan, banyak menyampaikan dengan terus istiqomah dan sabar. Kemudian mulaikan masalah. Dan juga di antara belajar iman, iman kita ini naik, sunnah-sunnah Nabi ini harus kita kerjakan dengan teliti semuanya. Berpakaian secara sunnah, tidur secara sunnah, minum secara sunnah. Yang lebih tinggi lagi, akhlak sunnah. Akhlak sunnah. Itu Pak. Billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang berbuat buruk, kita ganti berbuat baik. Ini akhlaknya Rasulullah. Kalau kita mengamalkan sunnah, terus mengamalkan sunnah, nanti kita akan dapat pengalaman-pengalaman iman, sehingga iman kita ini akan naik. Sunnah apa saja, kalau kita kerjakan istiqomah, nanti kita akan dapat pengalaman barokah sunnah itu, sehingga iman itu naik. Ada orang dengar satu hadis bahwa kalau kita ini mengucapkan salam, setan-setan lahan. Maka satu hari dia digoda oleh setan, jin datang dari segala arah. Dia sudah mengeluarkan jurus-jurusnya, segala macam jurus dikeluarkan, tidak mempan. Sampai bingung dia. Semua kesaktiannya dikeluarkan, nggak umpat. Akhirnya dia teringat, Assalamualaikum. Setannya lari semua. Coba sama. Karena dia istiqomah salam. Hanya istiqomah salam saja, mengamalkan sunnah salam saja, akhirnya Allah tampakkan barokahnya salam. Mulaikan Allah, ada seorang datang, seorang ulama. Pak, istri saya ini tidak setuju Pak dengan dakwah ini. Dia marah terus. Amalannya apa? Setiap kamu masuk rumah ucapkan salam. Setiap ketemu istri kamu ucapkan salam. Itu aja Pak. Saya ketemu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena Nabi mengatakan, apakah kamu mau saya kasih amalan yang bila kamu kerjakan akan timbul kasih saya? Afsus salam alaikum, sebarkan salam. Dan kita ini kadang-kadang mengucapkan salam pada istrinya pun tidak mampu. Dan ketuaan malah uring-uringan, ngamuk-ngamukan. Ya. Nek tinggal seneng yo lali kalau salam, nek tinggal pegel yo lali kalau salam. Ini deh. Nanti dari rumah dia ada berkah. Sebelum salam. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala, di antara cara untuk meningkatkan iman adalah dengan memperbaiki sholat kita. Sholat itu untuk meningkatkan iman. Sholat ini akan mendatangkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Sholat ini juga akan mendatangkan pertolongan Allah. Iya karena juga iya karena. Maka sholat ini mereka masuk sumber hidayah yang akan meningkatkan iman kita. Maka kita usaha memperbaiki sholat kita sebaik-baiknya. Mulai dari wudhunya,
bacaannya, rukuknya, sujudnya, dan kekhusyuannya di dalam sholat. Bagaimana supaya meningkatkan kekhusyuan dalam sholat? Kata Maulana Umar rahimahullah, sebelum sholat banyak baca Quran, sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak doa. Nanti mungkin sholat kita akan meningkat kekhusyuannya. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa. Sebelum sholat ya Allah, ya Allah. Maka kesempatan mulai kan. Kalau imamnya itu lambat, gak datang-datang, kita kesempatan banyak doa sambil menunggu imam. Kadang-kadang di daerah itu sholat isya itu jam 10, sehingga kemarin jam 11. Sehingga sebagian orang itu menunggu. Orang jam tokoh-tokoh imam ini itu jadi panas, kurang nih. Dinasihati sama bayiwara. Ini sholat ini di akhir kali ini. Maksudnya supaya ada kesempatan kamu untuk persiapan sholat. Banyak baca Quran, banyak doa, banyak zikir. Kalau kamu meningkat itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, saya dulu sholat isya itu tengah malam. Bagaimana kalau malam ini tengah malam nanti sholatnya? Kalau tidak ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ya sholat isya itu baiknya awal. Tapi kalau ada hal-hal yang amalan-amalan yang perlu kita selesaikan, di akhir kan itu bagus. Jadi ini ada hadisnya juga. Nah, mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meningkatkan mutu sholat kita. Dan di antara cara untuk meningkatkan iman kita, kan, adalah dengan taklim dengan sungguh-sungguh. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini taklim ini memberi hidayah mereka. Maka kita taklim di rumah, taklim di masjid dengan sungguh-sungguh, ini juga akan meningkatkan iman kita. Karena kita ini sudah orang lama, kemudian senangannya khususi aja, nggak mau taklim. Ini taklim ada rahasianya. Kerja Nabi setelah dakwah adalah taklim. Maka taklim dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu iman kita. Jangan taklim dengan tidur, dengan ngantuk. Masya Allah. Maka saya Muhammad Ilyas mengatakan, kamu tahu nilainya, yang ditulis dalam buku taklim itu tahu nilainya. Kata beliau, ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, ini semua sudah diringkas dan diganti, diperbarui dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Kemudian mereka Allah, ilmu yang sudah Allah berikan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, Masya Allah, sudah dinasah semua, sudah diganti semua dengan ilmu atau sebagiannya sudah diringkas dengan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil. Dan seluruh ilmu Nabi ini semuanya sudah dirangkum, sudah diganti dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana nilainya ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam hadis-hadis itu? Ini sudah ringkasannya, ilmunya seluruh para nabi. Maka kita ini kalau taklim yang sungguh-sungguh, karena kata para ulama, ma'hulim ila tidak hormat. Orang itu kalau tidak menghormati tidak dapat berkahnya.
Walaupun taklim dengan bayar 3 jam, 10 jam, tapi kalau tidak mengagumkan, dia akan sedikit mendapatkan manfaatnya. Yang tidak mengagumkan, iblis pun mendengar firman Allah, tapi tidak dapat manfaatnya, tidak mengagumkan. Maka taklim dengan mengagumkan, sungguh-sungguh di rumah kita, di masjid kita, waktu kita keluar. Yang di antara cara untuk meningkatkan iman mereka adalah perbanyak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Tenang di sini ini maksudnya kata para ulama imannya meningkat. Jadi jangan dipahami tenang itu ngantuk. Itu ramen keliru. Jadi terusnya, wah ini itminan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir jadi tenang, artinya tidur. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar, tenang itu maknanya imannya meningkat. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Maksudnya liyatma'inna qalbi itu imannya meningkat sehingga menjadi tenang. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara untuk meningkatkan iman mereka adalah berkasih sayang dengan orang ahli iman. Almarhum aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai. Kalau orang itu mencintai orang-orang ahli iman, maka dikumpulkan dengan ahli iman, maknanya mesti mereka dikasih iman. Maka kasih sayang dengan orang-orang ahli iman ini bagian dari cara untuk meningkatkan iman. Dan ini semua harus dibuat semata-mata karena Allah. Karena semua amalan yang bukan karena Allah tidak ada nilainya apa-apa. Kemudian di antara cara untuk meningkatkan iman adalah kita meninggalkan kampung kita, meninggalkan kesibukan-kesibukan kita, memperjuangkan agama Allah. Walau anna katabna 'alaihim an taqulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Di antara maknanya ayat ini mereka orang kalau mau berjuang meninggalkan kampungnya untuk membela agama Allah, nanti imannya akan meningkat, hatinya akan jadi kokoh. Maka seluruh para sahabat keluar jalan Allah, seluruh para nabi pernah hijrah, seluruh para nabi pernah hijrah, seluruh para sahabat pernah keluar di jalan Allah, meninggalkan kampungnya, naik gunung, turun gunung. Akhirnya iman mereka meningkat. Bukan hanya para sahabat saja, para tabi'in. Abdullah bin Mubarak, ini orang tabi'in yang sangat terkenal. Dia punya amalan setahun keluar jalan Allah, setahun haji. Setahun keluar jalan Allah, setahun haji. Begitu juga para aulia. Wali Songo, bukan orang Jawa. Mereka meninggalkan kampungnya, meninggalkan negerinya untuk berjuang agama. Akhirnya iman mereka meningkat, mereka dapat bantuan Allah SWT. Bukan hanya mereka saja, orang-orang setelah yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang-orang yang punya amalan memperjuangkan agama Allah. Kemarin kalau jamaah santri dikirim ke anak-anak ke Maluku, masuk hutan 15 km masuk hutan.
Di sana juga ada kampung, ada masjid. Di situ ada kuburan, 5 kuburan. Tanya, ini kuburannya siapa? Ini kuburannya orang Jawa yang melestarikan agama di sini 400 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi orang Jawa itu namanya urut zaman dulu itu. Zaman dulu itu. Kemarin ada satu teman di sini ke Bangka. Tanya sama seorang ulama di sana. Kapan ini agama Islam itu di Bangka ini? 200 tahun yang lalu. Siapa yang membawa orang Solo? Orang Solo. Solo itu berapa banyak? Jadi itu mereka mengatakan orang berpergian untuk menyebarkan agama Allah. Ini amalan para nabi, amalan para sahabat, amalan para wali-wali Allah. Dan mesti kita jadikan sebagai amalan kita juga. Insyaallah mereka. Amalan para nabi, amalan para sahabat, amalan para wali-wali Allah. Dan tentu saja amalan pengikut-pengikutnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Aku dan pengikut-pengikutku kata Nabi semua memperjuangkan agama Allah. Mereka maka oleh karena itulah kemudian dari masjid yang mulai kita sambung mereka, kita sambung barisannya yang mulia pimpinan kita beliau Muhammad SAW. Kita sambung perjuangan beliau. Seperti saya tahu ya, ini yang paling depan Rasulullah, gerbong kedua sahabat ini, ini kita gerbong terakhir. Kalau gerbong terakhir nyantol dengan gerbong yang sebelumnya, akhirnya kaput ditarik sampai bulan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau gerbong yang paling belakang ini pantolan itu tekor mereka, bagaimana nasibnya nanti mereka? Maka gerbong yang terakhir ini kita pantaukan dengan gerbong-gerbong yang sebelumnya, baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, kita pantaukan diri kita dengan mereka, sehingga kita dibawa kepada tujuan mereka menuju Allah, menuju surga Allah. Maka yang ini untuk umat Islam mereka silahkan berdiri ke yang semua pulau ini perlu dikirim ke jamaah. Di Jawa Timur saja ada 180.000 masjid. Semua perlu dikirim jamaah. Di Indonesia ada 200 juta orang. Semua perlu mendengar pesan-pesan pimpinannya yang mulia Baginda Muhammad SAW. Kalau ada satu orang kami menggodari, kalau ada satu orang di ujung dunia saja, ada satu orang di ujung dunia saja, dia tidak mengenal agama, kemudian kami tidak datang kepada dia, atau mengirim orang kepada dia, atau usaha mengirim orang kepada dia, maka kami dosa dan seluruh umat Islam dosa semua. Ini kata Imam Ghazali dalam kitabnya. Jadi kalau ada orang di posisi akhirian di hutan Wamena tidak kenal agama, kita tidak pergi ke sana, atau mengirim orang ke sana, atau usaha untuk bagaimana mengirim orang ke sana, memberitahu dia mengenai agama, maka kita dosa dan seluruh umat dosa semua. Maka kita ini mulai kenal dalam harus kita kuat dan usaha mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya ke seluruh alam dan mati dalam keadaan usaha mengeluarkan jamaah seperti wafatnya pimpinan kita, junjungan kita yang mulia Baginda Muhammad SAW. Beliau wafat dalam keadaan usaha mengeluarkan jamaah, memberangkatkan jamaahnya bersama Ibnu Zaid ke negeri Romawi itu mereka. Maka siapa lagi itu mereka? Yang 4 bulan, 40 hari silakan mereka. Yang Senin, nanti zaman dulu kalau ni pergi senyum dan itu kelompok ini kuat dan sedap, ya kan? Dan jamaahnya nanti semua, yang tua, yang Senin, yang ulama ni, yang santri ni, yang pedagang ni, yang petani ni. Sehingga jamaah itu macam-macam tiang itu, akhirnya di masjid itu tiang itu hampir
Sumut, hampir paham. Mungkin petani yo, dakwah itu lebih baik. Nanti bukan yo, dakwah itu patut lebih baik. Nanti yo sebuah yo, kalau malah patut yo sebuah ada yang akhirat. Itu sebenarnya itu Tuhan itu patut betul seagam ini. Kalau sahabat ini bersyukur, bagaimana? Karena nanti lari-lari, sebelum berjuangnya agama Allah. Yang penting pejabat-pejabat, sahabat itu pejabat-pejabat. Bahkan ada yang raja-raja, Khudr bin Wa'il, Khairul As-Sailami, itu raja-raja di Yaman. Itu memperjuangkan agama Allah. Jangan ada pikiran ini, wah, saya ini pejabat, tak cocok dakwah. Oh, ini dakwah ya. Para nabi pun ada yang pejabat juga. Nabi Yusuf itu yang pejabat, tapi dakwah. Macam-macam keadaan itu sebetulnya dakwah kan. Insyaallah ulangnya kami. Misalkan inding-inding minggu Ahad konten itu, Ahad konten ini bagian dari Musyawarah Jawa Timur. Setul konten ini, setul konten ini dari Musyawarah Jawa Timur. Nah kita ini yang sepuh-sepuh dulu lah, tapi saya hadir kalau ini. Sing dari kata pejabat ini kalau bersudi mungkin di tertentu itu takut sudah. Insyaallah itu mudah. Mungkin musyawarah Jawa Timur kalau sudah jamaah. Kita terpilih jamaah lagi. Musyawarah seperti jamaah, kumpul seperti jamaah. Tempat itu tidak jamaah. Kata Syekh Yusuf rahimahullah, dakwah tanpa mengeluarkan jamaah seperti zakat tanpa nyawa, seperti istri tanpa punya anak. Ada yang susah, itu udah jarang susah, gak kemana, loyo. Saya yang di anak itu, walaupun istri ini tua itu jadi semangat kawan. Betul bila anaknya kasih pria dari kawan ini, jalan dari jamaah, kesel-kesel barang itu lawan, tapi baru mencari jamaah. Ini masya Allah, jadi loyo. Makanya kita bukan menjalani jamaah. Kanjeng Nabi akhir hayat tetap dari jamaah. Ambil desa utama, ambil desa utama. Nah, supaya kita ini gampil betul dan naik masjid kita, beliau kita bisa nanti amalan masjid, amalan beliau kita. Insyaallah ya. Lan saya ini saya nih, ambil amalan beliau itu iso mantep, madep. Pemain itu nek iso itu ada televisi nih. Itu dia. Tetap benar-benar. Dan tenang, rumah itu tenang. Rumah itu yang di sini itu, wong itu benar tenang. Karena selalu iming-iming perkara tidak iso. Wong lanang iming wong wedok iming wong lanang. Akhirnya udah tidak iso kuat. Susah terus. Satu ini pun gengirut, ya. Gak tahu tenang. Tapi ya semua mahal itu taklim, terus barang-barang kemarin tak tenang itu ditoknya, itu mungkin melakukan ibadah ini jadi nikmat. Gua menjadi ibadah sifat qanaah, nerimo. Lalu itu yang ibadah sifat nerimo, masya Allah. Ayam. Salah katanya apa ya? Kali kita menjaga setiap orang.
Tiga-tiga kawan-kawan muzakarah lah tempat skill.